Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah dari Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian sosial. Menurut saya, pengendalian sosial merujuk pada upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur dan membatasi perilaku individu agar sesuai dengan norma-norma, aturan, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Tujuan utama dari pengendalian sosial adalah menjaga ketertiban, stabilitas, dan kohesi sosial dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ada beberapa bentuk pengendalian sosial yang umum. Yang pertama, pengendalian formal. Dalam pengendalian formal, aturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait digunakan untuk mengatur perilaku individu. Contohnya, termasuk hukum pidana, peraturan lalu lintas, peraturan sekolah, atau peraturan kerja di tempat kerja. 2. Pengendalian informal. Pengendalian informal terjadi melalui interaksi sosial sehari-hari dan norma-norma sosial, melibatkan tekanan sosial, pujian sanksi sosial, atau stigma yang diterapkan oleh masyarakat terhadap individu yang melanggar norma-norma sosial. Contoh, pengendalian informal termasuk kecaman dari keluarga, teman, atau masyarakat umum. 3. Pengendalian internal. Pengendalian internal terjadi ketika individu mengendalikan perilaku mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai internal, keyakinan, dan moralitas pribadi, yang melibatkan kesadaran dan penilaian individu terhadap tindakan mereka sendiri, dan keputusan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang mereka anut. Pengendalian sosial penting dalam membangun dan mempertahankan keteraturan sosial dalam masyarakat yang membantu mencegah konflik, kekerasan, dan ketidakharmonisan yang dapat muncul jika tidak ada aturan atau norma yang mengatur perilaku individu. Pengendalian sosial juga berfungsi sebagai mekanisme pembentukan identitas dan nilai-nilai sosial yang diterima oleh masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa pengendalian sosial juga dapat memiliki dampak negatif jika digunakan secara tidak adil atau menindas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengendalian sosial dilakukan dengan adil, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, dan dengan menghormati hak asasi manusia. Pengendalian sosial adalah proses atau mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan utama dari pengendalian sosial adalah menjaga ketertiban, stabilitas, dan harmoni sosial dalam suatu komunitas. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 1. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau standar perilaku yang diterima secara luas dalam masyarakat. Norma sosial dapat berupa formal yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi tertentu, seperti hukum atau peraturan resmi. Norma sosial juga dapat berfungsi berinformal, yaitu norma-norma yang berkembang dalam interaksi sehari-hari antara individu dalam masyarakat. 2. Sanksi sosial. Sanksi sosial adalah konsekuensi atau reaksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap perilaku individu yang melanggar norma sosial. Sanksi sosial dapat berupa pujian, penghargaan, atau pengakuan positif bagi mereka yang mematuhi norma sosial. Di sisi lain, sanksi sosial juga dapat berupa hukuman, hinaan, atau penolakan sosial bagi mereka yang melanggar norma sosial. 3. Pengawasan dan penegakan hukum. Pengendalian sosial juga dapat dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau kepolisian, termasuk aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh negara,
serta tindakan penegakan hukum untuk menangani pelanggaran hukum. 4. Pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi berperan penting dalam pengendalian sosial. Melalui pendidikan, individu diberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sosialisasi yaitu proses pembelajaran nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya. Juga berperan dalam membentuk perilaku individu. Pengendalian sosial memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Namun, pengendalian sosial juga dapat dilakukan dengan bijaksana dan adil, serta memperhatikan hak-hak asasi individu. Penting untuk menghindari penyalahgunaan atau penindasan dalam pengendalian sosial, serta memastikan bahwa pengendalian sosial didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan individu. Sifat pengendalian sosial. Pengendalian sosial bersifat preventif, adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Jadi, tindakan ini dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Pengendalian sosial yang bersifat represif adalah pengendalian yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pengendalian ini dilakukan setelah terjadinya penyimpangan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menaati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses pengendalian sosial. Pengendalian sosial persuasif dilakukan dengan cara lemah lembut, membimbing atau mengajak individu untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat, bukan dengan cara kekerasan. Ada kalanya pengendalian sosial dengan cara koersif, artinya pengendalian sosial secara koersif dilakukan dengan kekerasan atau paksaan karena penyimpangan yang telah berulang-ulang atau yang telah merugikan orang banyak hendaknya dilakukan dengan paksaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.